Kementerian Investasi punya aturan. Kalau mereka mau dapat izin, mereka harus gunakan UMKM yang ada di sekitar pabriknya. Nanti lain waktu kita akan bahas secara detail. Kawan-kawan UMKM akan kita kenalkan dan kita akan sampaikan mengenai peluang dan kesempatan untuk kita semua. Pertama, dalam suasana bulan yang sangat baik ini, atas nama pribadi maupun atas nama Padepokan atau katakanlah Rumah Aspirasi ini, saya menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada kawan-kawan sekalian. Dan harapan kita setelah hari ini kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan klaster kita. Klaster kita ini adalah klaster UMKM, ya, klasternya UMKM, dan di tempat ini dibentuk IKUP. Hari ini saya perlu sampaikan bahwa sebetulnya Pak Topo meminta kepada saya pada saat beberapa minggu yang lalu sebelum memasuki Idul Fitri. Kosong tapi semangatnya tinggi. Kita akan mengisi apa ke depan acara untuk UMKM ini? Apakah kita isi apa? Banyak sekali yang sudah ada di dalam. Bentar Mas, tetap di judul Mas Sahun, ya. Mas, sudah banyak yang berputar di otak saya dan ada yang berputar di hati saya. Dan selama puasa itu saya menghubungi beberapa instansi, yang pertama adalah BKPM, ya, BKPM dari Kemeninvest. Dan Kemeninvest menyatakan, Pak Topo, nanti kalau kami dari Kemeninvest melakukan implementasi program kami, yaitu yang pertama adalah pemberian dan pembimbingan untuk mendapatkan izin dan merek yang disebut OSS. Itu sudah dijanjikan Mas Koto. Jadi Mas Koto nanti saya minta untuk jadi tulang punggungnya bersama yang dari program BKPM ini yang akan diselenggarakan untuk seluruh Provinsi Banten, ya. Untuk seluruh Provinsi Banten, IKUP yang akan diminta untuk melaksanakan OSS itu. Sini sih saya sudah punya jagoannya, Mas Koto. Ya. Jadi Mas Koto nanti sebagai itu pasukan lapangannya ya Mas Koto ya, nanti dalam hal OSS. Kemudian yang kedua adalah masalah TOT untuk UMKM. Tadi Mas Abil tadi bilang baru 2 bulan. Terima kasih Pak, bentar memberi waktu. Abraham, saya sering lihat fotonya nih kalau mau keluar tol. Bapak dan teman-teman sekalian, perkenalkan bagi yang belum kenal nih, salam kenal, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Suhendra. Alhamdulillah di bulan Desember kemarin Pak Bupati masih percaya ke saya untuk memimpin forum UMKM Kabupaten Tangerang. Teman-teman sekalian, di Kabupaten Tangerang ini unik karena salah satu kabupaten yang saya lihat sudah menjadi pilot project. Bagaimana pemimpinnya membentuk suatu wadah, di mana wadah itu tempat kumpulnya UMKM dengan nama Warsamik atau Forum Pengusaha Mikro Kabupaten Tangerang. Hari ini alhamdulillah sudah ada 27.000 anggota UMKM yang sudah terdaftar di kami, dan besok mulai bulan ini juga, mulai tanggal 18 besok ada pendataan yang akan turun ke bawah dengan target nanti kami ada 80.000 UMKM yang akan gabung. Jadi semuanya alhamdulillah sudah difasilitasi pemerintah daerah. Saya sangat bahagia di pertemuan saya kemarin yang terakhir bersama Pak Ananta. Kenapa? Satu, sejarah hidupnya kayaknya hampir sama. Beliau ini banyak keterbatasan, mohon maaf, bukan orang kaya sejarahnya, tapi punya kemauan keras dan emang metodenya sama, memberi solusi kepada sesama. Dan ini yang saya kenapa hari ini juga undangan beliau hadir di sini. Terus yang kedua, kenapa sama? Jadi dengan keterbatasan beliau hari ini menjadi pejabat.
Jadi karena semangat untuk memberi solusi sama, beliau hari ini menjadi anggota DPR RI. Doakan saya juga nanti menjadi Bupati Tangerang ke depannya. Tepuk tangan dong, gimana nih? Kayaknya nggak percaya banget kalau saya jadi Bupati gitu ya. Teman-teman sekalian, yang kedua selain punya kesamaan, apa yang dibutuhkan UMKM, apa yang kita selama ini impikan, ada di Pak Ananta saya ini. Apa yang ada di Pak Ananta, UKM yang pertama butuh perizinan. Ada OSS, ada BPOM, ada halal, ada PRT. Tadi setelah baru saya datang, Bapak sudah membuka bahwa Pak Ananta sudah membuat kolaborasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini kita akan keliling-keliling memfasilitasi perizinan UMKM. Ini impian kita dan alhamdulillah beliau sudah mau eksekusinya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Cuman supaya berjalan maksimal, Pak, kita nanti bentuk aja Pak per desa atau per kecamatan, masuk nanti diikut perizinan supaya dapat tadi apa Pak? Pengakuan sertifikat ya Pak ya? Sertifikat dari penanaman modal untuk membuat izin. Nanti mereka lah yang akan memfasilitasi UMKM apa kebutuhan izinnya. Sebanyak 80.000, ya kan? Kemudian dia sudah punya gerai dan sebagainya dan sebagainya. Ibu bapak sekalian, tadi ya sebelum Mas Indra datang, saya sampaikan lemparan saya kalau UMKM sebagai alat perjuangan, saya kepingin misalnya di daerah sini ada misalnya begini, membuat koperasi, ya kan? Kalau kemudian ada, ya saya mau mengelola koperasi, nanti kita bicara. Makanya hari ini kita punya Jakarta Merak atau Tangerang Merak sering pesan jadi global itu ada ya, beliau sering ngasih arahan-arahan juga karena kebetulan memang sekarang ini bergerak di bidang IT ya. Kelemahan UMKM kita hari ini adalah buta tentang IT, itu kendalanya ya. Hari ini orang-orang yang melek IT sudah melakukan ekspor, sudah melakukan impor hanya via online, cukup duduk di depan komputer. Tapi kita mungkin, maaf ya, daerah-daerah yang mungkin tertentu itu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mau melakukan akses sementara jaringan internetnya sangat lambat ya, misalnya di Kabupaten Tangerang yang tadinya simpati bagus di Jakarta, di sini ternyata jelek sekali ya. Terus kita berarti harus punya 10 nomor, nggak mungkin ya, jadi begitu. Nah, Mas Abraham ini bersama saya Mendingan begitu ya. Jadi jangan merasa bahwa saya mampu ngerjain tapi giliran butuh modal besar nggak bisa ngeluarin. Sekarang Kementerian Investasi punya aturan, kalau mereka mau dapat izin, mereka harus gunakan UMKM yang ada di sekitar pabriknya. Pekerjaan oleh beberapa perusahaan di Jepang ya, itu dengan bayaran sudah bersih sekitar 100 jutaan per bulan gitu. Tapi pada kala itu saya memutuskan untuk tinggal di sini karena apa? Ketika saya ngobrol sama teman-teman saya di Singapura itu, rata-rata mereka pada pergi. Mereka pada mau ke Amerika aja ada kawan Google, mau di luar negeri saja. Tapi saya pas pulang ke Indonesia, saya ngeliat teman-teman saya ngeliat orang asing yang di sekitar saya aja kesulitan, tetangga-tetangga saya aja kesulitan seperti itu. Dan mungkin kalau ada yang sudah berapa kali ikut dalam acara yang diadakan Padepokan ini, saya jujur bahwa pada kala itu yang men-trigger adalah karena ada ibu-ibu yang dulunya kaya sekali, tapi akhirnya jatuh miskin karena sakit tumor, nggak sembuh-sembuh, bahkan ke rumah sakit yang salah satu di sini ya, Bapak Ibu tahu lah pasti swasta di sini, dan tetap sakit gara-gara ada kesalahan dari dokternya. Akhirnya dia minta telepon butuh BPJS, bingung. Akhirnya waktu itu saya dan dibantu juga oleh Mas Tovan, kita ketemu dengan DPRD di Jakarta itu di luar dari wilayah kami Bapak Ibu. Tapi pada kala itu bukan tentang wilayah, bukan tentang konstituen, tapi apa? Saya pikir satu, ini nyawa manusia gitu. Kalau kita alhamdulillah kita bisa ngebantu, alhamdulillah kita diberi posisi oleh Tuhan, ya kenapa nggak kita coba bantu dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, seperti itu. Nah,
intinya apa, dan saat ini saya tetap masih bekerja Bapak Ibu di salah satu perusahaan. Jadi saya tidak bisa maksimal ya Bapak Ibu, karena masih banyak tanggung jawab di beberapa tempat. Tadi juga saya diberi kesempatan oleh BNI juga, dan pikiran pertama saya adalah memang untuk membantu, memudahkan lah teman-teman kita yang di sini dalam mencari pinjaman, rekor dan sebagainya. Karena kenyataannya walaupun pemerintah menyampaikan wah mudah kok sekarang saat ini, tapi di lapangan masih sulit. Nah oleh sebab itu saya merasa sebagai ketua IKOP ini saya merasa harus ada at least perwakilan yang di dalam. Kalau ada yang ngomong di dalam kan lebih enak gitu, lebih suara lebih kenceng lah didengar daripada yang di luar seperti itu. Nah saya sebagai orang IT juga, jadi saya ingin membantu Bapak Ibu sekalian dalam perihal IT, dan juga terutama IT-nya ini bukan tentang marketplace atau apa ya Bapak Ibu, tapi yang paling utama adalah mengenai marketingnya Bapak Ibu. Jadi supaya market Bapak Ibu lebih luas, kemarin juga Pak Sukoto sudah diundang tadi yang saya sampaikan secara singkat, bahwa saya ajak teman saya yang mengadakan vaksin ini, kita karena bekerja sama bukan tentang kepada pemerintah saja gitu, kepada teman-teman pengusaha